Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Yani, NIM 19058075 akan menyajikan video kearifan lokal mengenai tradisi Malamang pada ritual mendoa di Nagari Gawang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Lamang merupakan salah satu makanan wajib yang harus dihidangkan oleh masyarakat Gawang dalam ritual mendoa. Jika ada salah satu masyarakat Gawang meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan wajib malamang dan mendoa di hari ke-10, 70, dan 100. Uniknya, jenis lamang yang dibuat pun berbeda, tergantung pada hari mendoanya. Pada hari ke-10, lamang yang harus disajikan yaitu lamang tepung beras. Sedangkan pada hari ke-70 dan 100, lamang yang disajikan yaitu lamang sepului atau lamang beras ketan. Selain itu, menu makanan yang wajib dihidangkan pada acara mendoa yaitu rendang ikan kentang dan gulai nangka atau gulai rebung. Malamang dilakukan oleh masyarakat Gawang sehari sebelum acara mendoa. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lamang yang cukup memakan waktu yang lama, yaitu sekitar 5 jam. Proses pembuatan lamang yang pertama yaitu gula merah direbus hingga mencair dan mendidih. Kemudian, kelapa yang sudah diparut diperas menjadi santan. Santan ini akan digunakan untuk lamang dan juga untuk pembuatan gulai nangka dan gulai rebung. Selanjutnya, santan yang sudah diperas dipanaskan hingga mendidih. Sambil menunggu, para ibu-ibu ini kemudian menyiapkan tepung beras dan memasukkannya ke dalam panci besar. Kemudian, gula merah yang sudah mencair dimasukkan dalam tepung beras dan aduk hingga merata. Hal yang sama dilakukan secara berulang hingga adonan menjadi kental. Setelah adonan tersebut mengental, santan yang sudah mendidih kemudian dimasukkan dalam adonan tersebut. Kemudian diaduk secara merata hingga tekstur adonan tersebut menjadi lebih cair atau lebih encer. Sambil menunggu adonan lamang siap untuk dimasak, para ibu-ibu lainnya membakar beberapa sabut dan daun kelapa tua serta beberapa batang kayu sebagai tempat memasak lamang. Setelah itu, beberapa ibu-ibu lainnya juga bertugas untuk memasak rendang ikan kentang dan gulai rebung sebagai menu makanan yang wajib dihidangkan saat mendoa besok. Para ibu-ibu pun menyiapkan bambu yang sudah dipotong dan direndam dengan air panas. Hal ini bertujuan agar adonan lamang tidak melekat ke bambu saat lamang tersebut sudah matang. Selanjutnya, adonan lamang yang sudah siap tadi dimasukkan ke dalam bambu. Adonan tersebut tidak diisikan secara penuh, hanya 3/4 bagian bambu. Hal ini bertujuan agar lamang tidak tumpah saat lamang tersebut sudah matang.
Bambu yang sudah diisi adonan lamang diletakkan di tepi kayu yang telah dibakar tadi. Bambu yang sudah berisikan adonan lamang tersebut kemudian dibakar selama 1 jam. Sambil menunggu lamang matang, para ibu-ibu memutar bambu yang berisikan lamang tersebut menggunakan kertas semen basah. Setelah lamang matang, bambu yang berisikan lamang kemudian diangkat dan dipindahkan dalam gerobak dan sebagian dibuka untuk disantap bersama-sama. Setelah malamang, tradisi selanjutnya yang dilakukan yaitu mandoa yang dimulai dengan makan bersama terlebih dahulu. Setelah selesai makan, selanjutnya para pemuka adat, sanak saudara dari tuan rumah, serta beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama berkumpul di dalam rumah penyelenggara mendoa dan memulai proses mendoa, yaitu membaca surat-surat pendek. Setelah membaca surat pendek, kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat Nabi dan menyebut nama Allah secara berulang kali. Setelah selesai, salah satu anggota keluarga membagikan uang sebesar Rp2.000 yang masing-masing diberikan kepada pemuka adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta sanak saudara yang ikut menjalankan proses mendoa. Uang tersebut sebagai hasil dari sumbangan masyarakat dan induk bako pada saat anggota keluarga penyelenggara mendoa yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan dengan saling berbicara antara pemuka adat dengan tokoh agama mengenai perjalanan orang yang meninggal tersebut menuju akhirat. Setelah itu, pemuka adat tersebut membakar kemenyan yang telah disediakan. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan pembacaan doa oleh tokoh agama. Saat pembacaan doa, salah satu anggota keluarga meletakkan rokok dan beras sebanyak 1 kantong di depan tokoh agama tersebut. Dia nak beri kami ketua agak sepakat namun selama pangkal kerja mau kemudian tak terusung sampai bilang tadi itu baru kemudian Setelah pembacaan doa,
Proses yang terakhir yaitu melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Kemudian, para pemuka agama, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta sanak saudara yang bersangkutan membubarkan diri. Kearifan lokal Malamang pada ritual mendoa di Nagari Gawang ini memiliki makna sikap gotong royong dan bentuk kepedulian masyarakat Gawang terhadap anggota masyarakatnya yang sedang mengalami musibah. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk dari upaya ketahanan tradisi Nagari Gawang agar tidak pudar dan tetap dilakukan hingga generasi selanjutnya. Makna lainnya yaitu Malamang dinilai sebagai bentuk mempertahankan dan melestarikan budaya dan makanan Lamang itu sendiri sebagai makanan khas Sumatera Barat yang pada saat ini hanya ditemukan pada acara-acara tertentu. Sekian penyajian dan penjelasan kearifan lokal Malamang pada ritual mendoa di Nagari Gawang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.